Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Aulia, semester 2, kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu Uwah Maspuro, MPD. Saya akan bacakan cerita garis besar dari buku ini. Cerita berawal dari sebuah tongkrongan 5 orang yang mengaku dalam kutip manusia-manusia agak pintar dan sedikit tolol yang sangat sok tahu. Berawal dari pertemanan semasa SMA di sekolahnya dengan mengumpulkan kelima tokoh ini, yaitu 1 cewek dan 4 cowok. Mereka bernama Arial, Genta, Zafran, Ian, dan Riani. Genta adalah orang yang selalu menjadi pemimpin dari 5 orang tersebut. Genta adalah penggemar berat Riani, tapi yang lain tidak tahu, bahkan Riani sendiri tidak merasakan hal yang sama. Genta adalah tipe orang yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Badannya tidak besar, berambut lurus, berjambul, dan berkacamata. Kemudian ada Arial. Arial orang yang paling ganteng di antara mereka. Arial ini berbadan besar, tinggi, dan berkulit hitam. Arial merupakan orang yang sporty. Dia selalu menggunakan sepatu basket, tetapi pakaiannya sangat rapi. Orang yang biasa saja tapi asik, jarang menyela, jarang bercanda, tapi kalau ketawa paling keras. Arial ini anak fakultas hukum yang tidak ngerti hukum, tapi orangnya sangat patuh sama peraturan. Zafran adalah seorang penyair yang selalu bimbang. Kesan pertama melihat Zafran sangat berbeda karena pas sudah lama. Badannya kurus banget, rambutnya gondrong samping, sering dijuluki dengan banana boat, bebek sepeda air, pesut ancol, gajah Dumbo, bahkan Teletubbies. Dan yang terakhir ada Riani. Riani adalah cewek satu-satunya di antara mereka berlima. Riani menggunakan kacamata, cantik, cerdas, dan sangat mengutamakan prestasi. Seorang aktivis kampus, makanya dia pintar. Riani juga tertarik pada Genta yang pintar. Mereka berlima terlalu sering kumpul sampai akhirnya mereka merasa bosan. Mereka tidak ada lagi topik yang harus didiskusikan. Akhirnya Genta memberikan ide supaya mereka berlima tidak ketemu dulu selama 3 bulan. Tepatnya sampai tanggal 14 Agustus mereka akan bertemu lagi. Nanti pas Genta SMS mereka berempat. Akhirnya malam itu juga mereka selama tidak ketemu 3 bulan, banyak terjadi perubahan yang mereka alami. Mereka berlima jadi orang yang lebih kaya hati dan pikiran, khususnya buat Ian sama Arial, karena yang paling banyak dibahas di sini mereka berdua. Ian akhirnya menyelesaikan skripsinya yang sudah tertunda lama banget dengan perjuangan yang sangat keras ditolak perusahaan untuk menyebar kuesioner. Tapi akhirnya Ian lulus juga. Ian juga jadi lebih kenal dengan dosen pembimbingnya. Dosennya lucu, namanya Sukonto Legowo. Dan disitu punya tanda kutip bahwa bacanya jangan disambung. Arial akhirnya punya pacar, namanya Indi. Cewek yang dia kenal di tempat fitness. Mereka jadian di puncak di vilanya Arial.
Dan pas pulang, ini jadi pertama kalinya Ariel melanggar peraturan karena sepanjang jalan Ariel menyetir cuma dengan satu tangan. Satu tangannya lagi asik menggenggam tangan Indi. Genta sukses dengan project IO-nya dengan ide-ide cemerlang dan sama seperti Riani, kalau ditanya kok bisa, dia cuma jawab dengan kata-kata 5 cm. Riani karena sangat tertarik dengan dunia broadcasting, dia magang di salah satu stasiun TV swasta dan baru 1 bulan sudah bisa megang liputan. Zafran masih PDKT dengan kembarannya Ariel, yaitu Dinda. Zafran ceritanya dikit, tidak ada perubahan, dan masih mengerjakan proyek-proyek pribadinya. Setelah berlangsung selama 3 bulan, mereka mulai perjalanan. Mereka menuju ke Malang untuk mulai perjalanan ke Mahameru. Banyak pengalaman yang mereka alami. Mereka tahu kerasnya tanah air sekaligus membuat mereka lebih cinta sama tanah air. Yang pas sampai puncak. Di sini juga mereka kenal dengan rombongan lain, yaitu ketuanya namanya Denik. Mereka ini punya teman yang meninggal di Mahameru namanya Adrian. Namanya sama dengan Ian. Dan karena tidak ketemu jasadnya, jadi di sana banyak dibuat pemakaman, tapi cuma dari tempat mereka hilang. Banyak sekali kejadian yang mereka belum rasakan saat mengalami pendakian ke Mahameru. Sebuah pengalaman yang tak akan bisa dibeli dan tidak akan terlupakan. Setelah lama berjalan, mereka hampir sampai di puncak Gunung Semeru, yaitu Mahameru, puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa dan merupakan puncak abadi para dewa. Jalanan menuju Mahameru mulai curam, banyak batu jatuh dan injekan kaki para pendaki juga. Dan saat mereka berlima berjalan, sebuah kejadian tidak terduga. Batu sebesar kepala manusia banyak jatuh pas di depan gerombolan Genta, Ariel, Zafran, Ian, dan Riani, serta para pendaki lainnya. Batu tersebut mengenai kepala Ian dan juga pada kupingnya Dinda. Ian sempat tidak bisa bernafas, namun ketika Zafran berteriak di telinganya Ian, akhirnya Ian bisa bernafas kembali. Akhirnya mereka berlima berhasil sampai di puncak tertinggi Mahameru. Rasa senang, capek, bangga, semuanya campur aduk. Melihat segala sesuatu berada di bawah kaki saat berada di puncak tertinggi. Setelah sampai di puncak, para pendaki melakukan upacara 17 Agustus. Yaitu setiap puncak gunung pasti mengibarkan bendera saka merah putih pada tanggal tersebut. Nah, setelah mereka semua istirahat, hanya Genta dan Riani yang masih di luar tenda, menikmati api unggun. Di sini Genta mengungkapkan perasaannya kepada Riani, dan Riani juga mengungkapkan perasaannya ke Genta. Tapi sayangnya, orang yang selama ini disukai Riani itu bukan Genta, namun Zafran. Di dalam tenda, Zafran dan Dinda, meskipun keduanya berpura-pura tidur, tapi mereka mendengar percakapan tersebut. Dan cinta untuk cinta itu sendiri bukan untuk dimiliki. Bukan Genta, bukan untuk Riani, bukan untuk Dinda, dan bukan untuk Zafran. Kemudian, 10 tahun kemudian, mereka masih berkumpul bareng karena anak-anak mereka bersekolah di TK yang sama. Lucunya, anak-anak mereka mempunyai sifat yang sama persis dengan orang tuanya. Ariel menikah dengan Indi, Zafran menikah dengan Riani, Genta menikah dengan Citra, Ian menikah dengan Happy Salma, dan Denik menikah dengan Dinda. Ya, begitulah cerita singkat dari buku ini. Kemudian judul buku ini adalah 5 cm.
Buku ini 5 cm. Penulis Doni Dirgantoro. Tebal buku 399 halaman. Penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Dan tahun terbit cetakan pertama yaitu pada tahun 2005, dan yang saya baca merupakan cetakan ke-28 yaitu pada tahun 2013. Sinopsis dari buku 5 cm ini bercerita tentang 5 sahabat telah menjalin persahabatannya selama 7 tahun. Mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Suatu saat, karena terdorong oleh rasa bosan, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bertemu dan berkomunikasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan berlangsung, banyak sekali hal-hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Dan setelah 3 bulan berlalu, mereka merayakannya dengan suatu pendakian, suatu perjalanan yang membuat mereka menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar seonggok daging yang dapat berbicara, berjalan, dan memiliki nama. Perjalanan yang penuh dengan keyakinan, mimpi, cita-cita, dan cinta. Kemudian, analisis kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari novel 5 cm ini, banyak sekali kutipan lagu atau syair yang berbahasa Inggris yang memiliki makna yang sangat awam bagi saya yang kurang mengerti. Kemudian terlihat pada endingnya terlalu cepat akan progresnya. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Kelebihan dari buku ini, ceritanya sangat menginspiratif, gaya bahasanya ringan sehingga mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, dan jalan ceritanya dikemas sangat apik. Kemudian manfaat yang terkandung dalam buku ini, manfaatnya perlunya kita menghargai satu sama lain dan menjunjung sifat kejujuran. Serta ketika saya membaca buku ini, saya dapat mencintai kekayaan alam Indonesia yang digambarkan pada novel ini. Setelah itu, pesan yang disampaikan oleh penulis dalam novel 5 cm. Pesannya, novel 5 cm memiliki makna agar kita tidak mudah menyerah. Terdapat dalam kutipan, biarkan keyakinan kamu 5 cm menggantung dan mengambang di depan kamu. Dan sehabis itu yang kamu perlu cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Percaya pada 5 cm di depan kening kamu. Kemudian, novel 5 cm meningkatkan nasionalisme, di mana si penulis menggambarkan 5 sekawan ini melihat kekayaan alam Indonesia di tanah ibu pertiwi ini, yang membuat mereka sangat takjub akan keindahan alam di Indonesia, sehingga membuat mereka ingin melindungi dan menjaga tanah air ibu pertiwi. Kemudian, novel 5 cm sangat menjunjung kejujuran dan persahabatan. Ketika si penulis menggambarkan di mana 5 sekawan ini tidak ingin sangat menjunjung kejujuran dan tidak akan membicarakan kekurangan atau kejelekan teman-temannya di belakang teman-temannya. Dan apabila mereka berbuat kesalahan, langsung diberitahu agar mereka dapat
memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian saya akan mengapresiasi dari novel 5 cm. Ketika saya membaca novel 5 cm, banyak hal-hal yang saya jadikan motivasi, bahkan ilmu baru dalam hidup. Kesenangan, obrolan, kegigihan, kejujuran mereka sangat membawa saya terlibat dalam cerita ini. Terlebih pada saat mereka melakukan perjalanan ke puncak Mahameru. Saya belajar banyak tentang hal-hal lain di luar sana, hal-hal lain di Mahameru, dan juga perjuangan mereka saat mereka menuju puncak. Banyak sekali peliknya, banyak sekali tantangannya dan rintangannya, namun dengan keyakinan, mental, serta doa, mereka dapat mencapai tujuannya, yaitu puncak Mahameru. Cukup sekian video dari saya tentang membahas buku 5 cm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.